Ini kita lagi ada di Semarang, diajak makan oleh Michael Randy, tapi orangnya belum datang. Kita sudah ada di resto. Ini namanya apa ini? Pak Supar ya? Terkenal ya Pak? Kenal. Belum pesan udah dikasih nasi ya? Langsung. Nunggu Randy dulu lah. Enak dia yang ngajak. Nanti aja Pak, nunggu Randy Pak. Oh iya. Nunggu tamu saya. Halo. Sendirian? Oke. Istri nggak ikut? Ngeper. Makan apa nih? Aku nggak tahu. Apa yang spesial di sini? Spesial tuh ayam-ayam nih. Ayam, oke. Ini ayam goreng pernah viral di TikTok. Oh ya? Iya. Apa yang bikin viral? Enak. Karena pinggiran enak terus mahal. Oh mahal di sini. Mahal. Oke. Oh iya iya ada magnet. Pak, aku boleh nggak minta nasi baru yang panas? Oke, ini Oke. baru. Apalagi ya selain ayam ya yang Sop, enak? apalagi sini? Pak? Oh sopnya juga enak. Boleh, coba. Hari ini kita lagi Ya, ada di Semarang. Diajakin Michael Randy makan. Ini yang paling salah satu rekomendasi katanya di Semarang. Pak apa namanya? Pak Supar. Pak Supar. Ayam goreng Pak Supar. Ayam goreng Pak Supar. Oke. Mantap. Nikah waktu Cobain kemarin umur berapa? Hah? Nikah umur berapa? Nikah umur 27. Sama ya, Mbak. Samaan ya? Oh, umur berapa dok? Sama ya? Sama. Gimana dok? Ah, Cocok? Biasa? biasa sih, tapi Biasa enak. aja. Kita mungkin spesialnya ayamnya kan, kita cobain ayam. Setelah menikah dan punya anak, Kenapa dok? merasa beruntung sudah menikah atau sebenarnya lebih enakan single? Beruntung lah, beruntung. Emang kamu merasa enakan single dok? Aku dengan Jadi- istri ya, kita pernah ngobrol sama-sama ya waktu lahir anak sudah umur berapa tahun ya. Ternyata single tuh not bad at all loh. Bukan artinya kita nggak bahagia ya. Kita berdua tuh bahagia dengan pernikahan kita, bahagia dengan anak-anak kayak gitu. Tapi kayak ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Apa ya, kebebasan mungkin ya. Terus kalau misalnya single kan boleh seenak-enaknya Iya. gitu ya, nggak perlu laporan. Emang dokter kalau ada apa izin istri? Aku selalu izin. Oh, selalu izin ya? Aku selalu izin. Sama berarti. Oke, kita sesama laki-laki yang segan kepada istri. Sini pagi sampai malam nggak pernah sepi dok. Oh ya? Ya, serius. Sampai antri-antri biasanya di luar. Ternyata membangun rumah tangga itu tidak semudah yang dibicarakan. Lebih mudah membangun candi ya dok. Gimana? Lebih mudah bangun Athena. Tapi tanpa istri Athena nggak ada dok. Oh iya, bener juga ya. Apa? Tanpa istri kenapa? Karena kan sebenarnya banyak hal yang aku sadarin ya setelah menikah ya. Yang pertama itu, menikah itu bukan cuma 2 orang. Menikah itu Betul, sama keluarganya juga iya, dok. Itu yang paling gitu ya. penting. Walaupun kayak kita sudah ada janjian bahwa oh nanti kalau sudah nikah kita aja ya. Iya, gitu. iya. Ternyata tuh nggak bisa. Betul. Nikah itu adalah 2 keluarga yang Iya. sudah dinikahkan gitu. Jadi kadang-kadang konfliknya nggak dengan istri. Oke, kita akan cobain. Apa itu? Oke. Ah ya. Pak, minta sambelnya panas. ini dong pak, yang banyak sekalian pak. Jadi satu tempat itu. Sambal apa ya? Ini sambel yang buat ayamnya dok. Sambal yang Aku enak paling yang suka ini. yang ini. Oke. Aku paling suka ini. Sambal. Nggak tahu, coba dokter coba yang mana. Ada ini ada yang. Nah, kita coba. Panas banget ya ayamnya. Tadi dingin, sekarang panas. Oh. Nah, kita colek. Nah. Enak. Tekstur yang berbeda. Suatu hal yang baru. Mahal ini ya? Terkenalnya gitu. Karena pinggiran, bukan resto. Memang kalau nggak enak terkenalnya mahal ya. Jadi aku bingung ini, Athena ini terkenal bagusnya atau mahal? Terkenal mahal ya. Terkenal, Athena. menurut Randy terkenal bagusnya atau terkenal mahal ini?
Pertama terkenal mahalnya ya. Kan produknya mahal-mahal semua premium. Bagus-bagusnya ya. Aku tuh nggak boleh review sebenarnya. Kenapa dok? Terlalu jujur. Sambelnya enak. Sambal yang manis ya. Ini nggak coba dok? Mari kita coba. Sambel apa tuh? Sambal bawang kayaknya itu. Karena penilaian di Indonesia makanan enak atau nggak enak itu bukan hanya dari ayam, tapi juga dari sambal. Michael Randy, kenapa nggak mau pindah? Pindah ke mana? Jakarta. Udah betah di Semarang. Udah pecah semua. Karena dari kecil di Semarang. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak terlalu hektik gitu loh. Menurut kamu kayak gimana sih cara cowok membentengi diri supaya nggak selingkuh? Hah? Bentengin apa? Membentengi diri supaya kita tuh nggak selingkuh. Biar nggak selingkuh. Caranya Bagaimana cara kita membentengi diri? pergi sama istri terus. Bercanda. Diajak terus ya. Dilibatkan dalam semua pekerjaan kita ya. Iya, iya. Karena semakin jauh godaannya tinggi ya. Sering nggak dok? Ada nggak pengalaman? Wah, Kan kemarin aku di podcast cerita tuh kayak dikirim-kirimin pap sama orang ya. Dokter pernah nggak? banyak lagi lah. Banyak ya? Nggak, aku nggak bisa ngomong deh, pokoknya banyak. Soalnya kan masih muda, banyak duit, sukses, punya perusahaan klinik kecantikan pula kan, inceran banget ya. Paling nggak kalau nggak dapat orangnya, dapat perawatannya lah. Bener kan? Sampai gitu ya? Nanti kalau udah gede kelihatan mau disuruh jadi apa? Jadi apa ya? Bebas sih kalau kita mah. Bebas. Emang dokter nentuin ke anak-anak. Nanti kamu harus jadi dokter juga nih. Gitu. Oh kan suami istri kan dokter semua. Dan aku satu-satunya dokter di keluarga aku. Oh. Istri juga satu-satunya dokter dari keluarga. Jadi kayak satu kebanggaan lah kita kan. Oh. Kan kalau misalnya ada satu yang jadi dokter dalam keluarga itu kan kayak Keren. satu gitu kebanggaan ya. Iya, iya. Anak-anak, kalau aku kita pasti membebaskan, tapi kan juga kita mengarahkan. Tapi ada nggak pengen maksudnya ngasih anak untuk ke dokter gitu? Sekolah dokter. Oh memang mau diarahin ke sana. Kita mengarahkan. Ini edukasi untuk kalian semua ya. Kalian pengen anak kalian itu ada di mana? Sebenarnya kita tuh nggak usah maksain, karena kan minat dan bakat orangnya beda-beda. Iya. Tapi sebenarnya itu kita tuh bisa mengarahkan. Contoh, kalau misalnya kita bawa anak kita itu ke gereja terus atau ke masjid terus, maka kita akan tahu outputnya kira-kira akan jadi apa. Kalau emak bapaknya itu clubbing, nunjukin di depan anak, bahkan pergi di depan anak, mabuknya pulang dilihat anak, maka kita tuh akan tahu outputnya akan jadi apa. Iya, setuju. Jadi sebenarnya tergantung arahan kita. Anak-anak clubbing juga, anak-anak apalah pokoknya kayak gitu, nakal karena kan meniru sesuatu karena dianggapnya itu benar. Nah, sama seperti sekolah sebenarnya. Kita kan pengen anak kita bagaimana itu lumrah-lumrah aja. Saya lalu pengen anak tuh jadi dokter atau jadi pengusaha atau jadi arsitek atau jadi apa, cita-cita kan, boleh-boleh aja. Dan kita bisa arahkan. Contohnya kayak gini ya. Aku pengen anakku sekolah kedokteran. Nggak mungkin dong sekolah di luar negeri. Karena kalau kedokteran di luar negeri pindah sini nggak bisa. Harus Oh, gitu ya? penyesuaian, nggak bisa. Oh dokter nggak bisa Nggak dong. bisa. Maka aku mengharapkan anakku sekolah di UI yang literally negeri. Sedangkan kalau dia sekolah di internasional terus, dia pasti akan takut pindah sekolah ke internasional. Maka dari awal aku tidak akan memilihkan sekolah internasional untuk dia. Cukup sampai SD. SMP dan SMA sekolahnya ke nasional. Oh gitu. Bahkan kalau bisa di negeri. Supaya apa? Supaya dia bisa beradaptasi dan pindah. Karena kalau dia sekolah internasional, teman-temannya di mana semuanya pengen sekolah di Singapura, Iya, iya, Australia, Amerika, pasti nggak ada pikiran. Iya, iya. Pasti mereka tuh ngerasa keren itu adalah sekolah di luar negeri. Tapi kan nggak jaminan, bisa jadi kan iya. Tapi kan itu adalah cara kita mengarahkan sebenarnya. Atau juga kita pengen anak kita sekolah di luar negeri. Jangan kita masukkan ke sekolah nasional, karena mindsetnya sih nanti akan Jadi Indonesia. dokter, anak kan mau sekolah di UI kan. Makanya internasional cuma sampai SD. Karena SMA SMA biar dia adaptasi gitu. Yes. Oh. Karena Tujuannya itu. kaget loh, aku aja sekolah nasional. Yang aku ngomong aku sekolah nasional ya. Yang aku ngomong 80% non muslim. Begitu ada 20% nih muslim nih. Begitu sampai di negeri, aku aja kaget dengan culture yang berbeda. Oh. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang semuanya ngomong bahasa Inggris, ayu. Terus teman-temannya apa ya?
tiba-tiba di sekolah negeri itu pasti akan kaget banget. Makanya aku menyesuaikan. Tapi kalau di aku sih pilihanku cuma ada 2 sih. Kalau kamu pengen jadi dokter silakan di Indonesia. Kalau kamu nggak mau jadi dokter silakan di luar negeri. Aku nggak pernah mau ditraktir loh sumpah. Tapi kok Randy maksa ya. Di Semarang, khusus di Semarang. Kalau Jakarta kamu aja dong gitu. Kedok-kedok dokter Richard. Tuh. Halo. Satu ya dokter. Keren salah. Apa itu? Kedok-kedok salah 3. Apa nih? Singkong kedok-kedok salah 3. Udah. Piro dok? 27.000 ayamnya. Murah dok. Kalau buat orang Jakarta murah sih. Iya. Untuk Semarang mahal ya? Semarang tuh pelit-pelit dok. Oke, thank you. Thank you dok. Candy, aku jarang banget loh ngasih orang traktir aku sumpah. Kalau yang murah yang traktir aku, yang mahal nanti dokter Richard. Wah mahal, mau murah sebenarnya karena aku nggak mau ditraktir. Tapi ini spesial untuk Randy, thank you. Siap. Bisa jadi mau nyogok sih dok. Ini keluarga panutan. Perkembangan? Bagus. Aku pertama kali ke Semarang itu peresmian Athena Semarang. Yang kedua ke Semarang itu stem cell. Stem cell paling tinggi rekornya itu di Semarang loh. Paling tinggi apanya? Paling tinggi orang belinya. Oh iya? Iya. Malah Walaupun Semarang? ada Jakarta, Medan, Semarang paling tinggi. Oh malah Semarang ya? Semarang itu Wih. pernah ada satu orang 450 juta. Serius? Satu orang. Wah, mantap. Itu rekor paling tinggi. Luar biasa Semarang. Semarang tuh kalau makan pelit dok. Jadi iya? kan kita kan banyak makan emer-emer gini kan. Tapi kalau dia kayak yang lain-lain memang loyal ya. Tapi kalau makan tuh pelit. Jadi yang naik mobil nanti di pinggiran malam-malam nih, warung tenda-tenda gitu. Naik mobil semua. Jadi kalau makan mahal sedikit tuh langsung ngomel. Itu Langsung ciri khas ngomel. orang Semarang. Oh, itu orang Semarang. Oke. Aku pernah terbang ke sini khusus cuma untuk Stem stem cell cell. orang itu Luar aja biasa. 450 juta. Hebat. Terus ini yang ketiga kayaknya ya. Ini yang ketiga. Stem cell lagi. Enggak. Stem cell ini nih Sultan dari Semarang. Aduh, amin. Besok ya katanya ya. Randy, istri, mama, papa Iya, ya. jam 9 ya. Infus Kromosom ya. Sekalian aku mau collab dengan ini juga, collab dengan Adela Wulandari. Kayaknya itu collab setahun sekali wajib deh. Itu dari Semarang, influencer Semarang. Iya. Oh. Sama sebenarnya kesini tuh Oh ya kemarin di cakap- YouTube-nya Dr. Richard ya? Iya, bahas tentang seksual, pendidikan seksual. Sama sebenarnya datang ke sini itu event Moel sebenarnya. Ini all sponsor by Moel, tapi kita kan sekali menyelam minum air ya. Sekalian ketemu Randy, sekalian ketemu Adela, sekalian lihat klinik. Kayaknya Moel mau launching face cream terbaru face dia. cream. Jadi di Banyak loh, kemarin juga ada apa? Produk apa Xiaomi, tau nggak dok? Yang wadahnya warna hijau tuh, face cream juga. Tempat wisata kalau di Semarang apa aja? Tempat wisata di Semarang nggak ada. Nggak ada. Adanya daerah Ungaran. Sewu, Tawang Sewu. Paling kayak apa sih? Daerah Bandungan itu paling daerah atas dok, 1 jam dari sini dok. Berarti lahirnya memang Semarang ya? Asli Semarang. Ibu-ibu sekarang glowing ya. Cantik-cantik ya. Aku mau ngomong dengan kalian. Siapa di sini yang umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun, ada nggak? Ada yang di atas 50. Halo Ibu. Kata-kata ibu-ibu muda semuanya ya. Saya mau sharing dengan kalian.
Kalian tahu nggak? Waktu dulu 50 tahun, saya mau tanya dengan ibu-ibu yang di atas 50 tahun. Dulu Bu, ada nggak skincare? Pakai nggak facial wash, toner, krim pagi, krim malam, serum? Pakai nggak? Nggak pakai. Nggak pakai loh. Zaman sekarang, siapa ibu-ibu di sini yang nggak pakai skincare? Berdiri, keluar dari ruangan ini. Di hutan aja nggak pakai skincare zaman sekarang. Semua ibu-ibu zaman sekarang yang namanya wanita dari umur 17 tahun bahkan dari umur 13 tahun semua pakai skincare. Ya, 20-an, 30-an, 40-an haram hukum yang nggak pakai skincare. Benar? Karena kita adalah orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas. Artinya apa? Dulu orang nggak pakai skincare. Sekarang semua orang pakai skincare. Nah, dulu anak-anak nggak ada yang pakai skincare. Benar? Semua takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Takut masih kecil katanya. Sama, kalau ibu ini pun, kalau kita ada di zaman 50 tahun yang lalu, ditawarin skincare, pasti kita juga bilang, nggak mau. Kenapa? Karena kita belum teredukasi. Inilah saatnya, ini kebahagiaan kita semua di sini. Kalian yang ada di Semarang ini, kita ada launching face cream, bener ya? Dan mama-mama Semarang ini jadi yang orang-orang terpilih. Nah, kalian adalah orang-orang terpilih. Tepuk tangan semuanya. Kenapa? Karena ini adalah era baru. Kalau kita kemarin-kemarin, kita glowing dari remaja, glowing dari dewasa. Sekarang sudah saatnya kita glowing dan sehat dari kecil. Tuh adiknya senyum dengan saya. Tahu dia orangnya. Benar. Kita harus glowingnya dari kecil sekarang, ya. Artinya kita semakin sadar, semakin harus tahu, ya. Karena apa? Inilah generasi emas kita. Nanti 2045 nanti anak-anak kita ini yang akan mimpin nantinya. Dan anak-anak ini harus lebih ganteng, harus lebih cantik dari kita. Kenapa? Harus lebih percaya diri. Kenapa? Aku kasih tahu kalian kenapa. Siapa di sini yang cantik atau punya teman yang cantik? Pasti ada yang namanya beauty privilege. Kalau yang cantik kena tilang, beda dengan yang jelek kena tilang. Beauty privilege itu real sekarang. Apalagi 2045 nanti. Jadi kita harus rawat, harus kita investasikan si kecil dari sekarang. Oke? Udah, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak pertimbangan. Semuanya sudah kita buat ya Mama Uung ya. Sudah kita formulasi ke dalam sini semuanya. Ada plant-based probiotik di dalam sini kita sudah masukkan. Ada avocado oil, ada pantenolnya juga. Ada niacinamide-nya juga. Udah nggak usah pikir-pikir, ribet banget Bu mikirin apa itu plant-based, apa itu. Udah, sudah kita formulasi semuanya, sudah ada dalam sini. Semuanya vegan. Benar sekali. Tanpa alkohol, tanpa paraben. Iya, benar warna jadi juga. Sudah pasti aman untuk si kecil dan harganya terjangkau. Itu udah wajib nomor 1 buat maknya ya Dok. Jadi nggak usah ditanya lagi deh jurnalnya, nggak usah ditanya lagi isinya apa. Ini ahlinya sudah buat semuanya, tinggal dipakai aja. Aku mau bocorin dengan kalian ya. Pantenol di dalam sini itu mahal loh harganya loh. Plant-based probiotik itu modalnya mahal loh. Jadi ini sebenarnya semuanya itu berkualitas semua dikasih untuk adik-adik kita. Ya jadi jangan disia-siakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Moel. Acaranya keren banget, rame banget, emak-emak di sana, dan aku senang banget bisa kasih edukasi ke ibu-ibu di Indonesia ya semuanya.
influencer terkaya di Semarang. Amin. Hai Selin. Sebenarnya Om kesini bukan untuk papa mamamu loh. Cuma kita boleh nggak collab berdua? Lucu banget, sumpah. Ya udah yuk kita perawatan dok, kita dulu dong. Senyum boleh, terima kasih. Tuh, Selin sama dokter dulu ya. Iya. Ya, Papa ke atas ya. Pak. Jangan nangis lah. Bye-bye Om selamanya. Kebetulan Om nggak punya anak cewek loh. Oke? Iya ya. Asik kita langsung keluar negeri ya nak ya. Kita langsung keluar negeri ya nak ya. Oke. Mulai adaptasi. Oke. Oh, pinter. Sebenarnya ini coba lihat ini ya, Selin ya. Mirip siapa nih? Mirip papanya atau mirip mamanya? Tapi anaknya semuanya subur-subur badannya. Sudah subur-subur, anteng-anteng lagi. Pantes dia nggak ada babysitter. Coba kayak anak aku pengen lihat dia nggak pakai babysitter kayak gimana ngurusnya. Mulai nyaman Ya, nih. ya Selin ya. Oh udah nyaman dia. Oh, bisa lah kita bawa keluar negeri. 2 tahun lagi ketemu Om Randy. Kenalkan ini Om Randy nak. Panggilnya Papa Richard. Iya, Daddy. Oke? Oke? Selin, kok ada 2 ya? Omnya ada 2. Selin, sama. Tapi udah mulai udah ngerti dia, mulai ngerti ya. Cepet ya. Cepet ya. Cepet ya. Enggak, dia lihat ini loh. Tuh, bingung kan dia? Tuh, nah, bandingin kan? Cepet ngerti, cepet pintar. Kita tiktokan dulu ya berdua. Bapaknya, emaknya, anaknya kita yang jaga. Oke? Ayo diinfus yuk. Anaknya pokoknya kita mau pulang. Ini dinamakan dengan anak rezeki. Ini yang namanya anak rezeki. Jadi kalau kita ambil rezekinya, Berarti kita bikin rezeki lagi ya. Cari rezeki yang lain. Cari rezeki yang lain. jadi hari ini perawatannya semuanya gratis. Kalau anaknya boleh saya bawa pulang. Iya nak ya. Satu jogetan Selin itu seharga perawatan. Oke? Bikin lagi aja dong. Enggak yang ini aja yang sudah jadi aja. Enak nih, kayaknya bisa dikontenin. Bisa dikontenin terus nih. Moana kalah nih. Mau udah. Tidak mau. Ups, nak. Berapa nih beratnya nak? Enggak aman. Kalau berat pasti kutarok. Udah nyaman sama dedinya di sini. Selin, pilih. Tinggal pilih. Kalau ikut Dedi bisa pilih. Mau cabang mana? Jangan lihat papi di sana. Jangan lihat papi di sana. Lihat kamera saja. Mau cabang mana? Ada cabang Sumatera ada. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada Bekasi, ada Gading Serpong. Nggak mau. Ada Bandung, ada Semarang. Jangan Semarang, nanti ketemu papi. Mau cabang mana nak? Bisik. Oke.
Kalau tubuh nggak bisa, Pak. Tunggu papa mamanya lagi diinfus dulu. Itu anestesi tidur. Kayaknya ini kayaknya nggak usah ditidurin. Oh nggak usah, langsung bawa aja. Yang ini nggak usah ditidurin kayaknya. Iya. Kita kasih lagu-lagu. Jadi sebenarnya kalau yang ini tuh kombinasi antara mini stem cell, exosome dengan secretum tadi, dengan infus whitening. Fungsinya itu untuk memutihkan sebenarnya. Tapi karena ada stem cell-nya, jadi kayak stem cell-nya itu memperbaikin organ di tubuh sehingga kayak whitening-nya itu lebih mudah kerja. Paham nggak? Jadi kalau mesinnya itu pasti ada masalah, apapun obat yang dimasukin dalam tubuh itu pasti nggak akan 100%. Tapi kalau misalnya semua organ dalamnya itu bagus, biasanya kerjanya lebih bagus. Analoginya kayak gini nih. Kalau kamu punya bibit yang bagus banget, yang mahal, tapi ditanamnya di tanah yang tandus, bisa nggak tumbuh? Nggak bisa. Yang salah itu bukan bibitnya sebenarnya, yang salah itu tanahnya. Jadi kalau tanahnya itu dibagusin, biasanya tumbuhnya akan lebih subur. Nah, gitu. Jadi begitu dimasukin, ada exosome yang akan memperbaiki organ, terutama di organ-organ di kulit, di enzim-enzimnya juga, sehingga waktu masuk whitening-nya itu lebih putih dan lebih sehat. Nah, ini tuh jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan stem cell yang mahal sebenarnya. Stem cell yang asli itu mahal banget memang, harganya itu ratusan. Tapi itu bagus banget karena itu bioteknologi sebenarnya. Zaman sekarang itu kayak penemuan bioteknologi. Bioteknologi itu kayak gini ya, aku ngomongnya ya. Pernah nggak kalian sakit nih, sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, tapi nggak diapa-apain sembuh sendiri. Nah, itu namanya penyembuhan level sel, bioteknologi. Jadi sebenarnya sel kita itu bisa sembuh sendiri, bisa healing sendiri. Ya. Karena dalam tubuh kita itu ada stem cell sebenarnya. Nah, tapi stem cell dalam tubuh kita itu terbatas banget. Dan tidak bisa diproduksi lagi. That's why makanya sekitar 10-15 tahun yang lalu itu ada teknologi di mana kalau misalnya anak lahir, itu stem cell-nya kita ambil dari tali pusat, kita ambil, terus nanti kita simpan di bank darah. Nanti kalau dia sudah gede, kalau dia bermasalah kita bisa pakai. Tapi kan itu agak repot ya. Selin aja mungkin nggak diambil ya tali pusatnya, ya kan? Apalagi kita ya, apalagi om dengan tante. Waktu itu sejak kapan kita ngerasa itu penting ya? Nah, kalau kayak sekarang tuh ada teknologi yang lebih canggih lagi dari yang dulu. Jadi kayak dia ngambil dari kromosom anak di Indonesia, diambil tali pusatnya, diambil stem cell-nya, tinggal dimasukin dalam tubuh kita aja. Nah itu efeknya bisa anti-aging luar dan dalam. Jadi untuk penyembuhan dalam tubuh kita. Aku sudah 2 kali. Tapi harganya memang mahal banget. Dan rekor tertingginya ada di Semarang loh, luar biasa warga Semarang. Orangnya kaya-kaya kayak Michael Randy semua. Tapi yang infus whitening bikin autoimun itu? Infus whitening tuh nggak ada bikin autoimun ya. Gini penjelasannya. Kalau kita percayakan jurnal ya, bukan kata artis A, bukan kata artis B, bukan kata Dr. Richard juga. Kita percayanya jurnal aja dulu. Ini kan yang aku nyampaikan kata-kata jurnal. Autoimun itu penyebabnya tidak diketahui, unknown. Beda nih kalau kita ngomong HIV/AIDS penyebabnya apa? Hubungan seksual yang tidak aman. Penyebabnya adalah virus. TBC penyebabnya apa? Mycobacterium. Ya, ada bakteri di sana. Kalau lupus, autoimun itu penyebabnya tidak diketahui. Cancer itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi kita nggak bisa ngomong nih karena ini. Jangan sampai kita makan tempe, infus nih, habis itu makan tempe, habis itu autoimun, nyalain tempe. Itu juga nggak pas. Jadi apapun yang lewat itu disalahin nggak pas, karena itu tidak ketahui. Kalau misalnya kita mau nyalain infus, banyak kok orang yang infus. Kenapa nggak semua orang autoimun? Harusnya semua orang dong autoimun. 100-100-nya yang infus, 100-100-nya yang autoimun. Harusnya seperti itu. Jadi kalau di ngomong penyebabnya itu nggak tepat sih. Belum diketahui. Artinya kalau belum diketahui itu bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi juga tempe yang kamu makan setiap hari juga bisa jadi. Terus itu dok, katanya infused whitening itu belum BPOM. Betul. Nah, ada 2 versi nih. Yang pertama, yang di Athena kita pakai yang sudah BPOM. Ya, kalau yang di luar ini aku nggak tahu. Tapi di luar dari itu, ada yang pengen ku jelasin juga. Dunia kecantikan ini perkembangannya cepet banget. Lebih cepat daripada ilmu pengetahuan sendiri.
contoh ya, tanam rambut. Itu cepat banget. Tanam benang. Pertama kali ada tanam benang, habis itu bulan depan tanam benangnya tornado, double, terus tanam benangnya tarik. Cepet banget. Belum sempat diteliti, sudah ada perkembangan, sudah ada. Dan kebutuhannya itu cepat banget. Nah, kesulitan dari jurnal itu adalah mempelajarinya itu butuh waktu 2 sampai 10 tahun. Sedangkan yang kayak gini punya itu nggak bisa. Karena tren kan. Tren hari ini pengennya hidungnya kayak gini. Pengennya bibirnya seperti ini. Tahun depan belum tentu seperti itu. Tahun ini pengennya kencang. 3 tahun lagi belum tentu seperti itu. Jadi kadang-kadang penelitian belum selesai, sudah diterbitin ya. Nah, itu yang sering terjadi di kecantikan sebenarnya. Contoh nih, sulam bedak. Sulam bedak itu sampai sekarang nggak ada literaturnya. Banyak sih, di kecantikan banyak yang literaturnya tuh belum ada. Kenapa ya? Karena kecepatannya cepat banget. Kita ngomongin facial peeling ini, kayak gitu. Belum selesai diteliti, ya sudah lewat fasenya. Nah, itu yang jadi permasalahan juga di dunia kecantikan. Makanya tuh banyak yang, kita ngomong botox ya. Botox itu yang diperbolehkan FDA, itu cuma boleh di sini dengan di sini. Yang ini itu namanya off-label. Off-label itu artinya tidak dianjurkan. Tapi sudah bertahun-tahun kita kerjakan di sini. Jangankan di sini, di payudara pun juga bisa ngencengin payudara. Di betis pun juga bisa, di ketiak juga bisa. Tapi itu namanya off-label. Kenapa? Karena belum selesai penelitiannya. Tapi bukan artinya tidak aman dan tidak boleh. Tidak direkomendasi bahasanya. Gitu. Selen kalau sudah gede mau jadi apa, Nak? Dokter. Asik. Dokter kecantikan juga ya. Asik. Biar kayak siapa, Nak? Jadi Richard. Atas dulu lah gitu. Tos. Iya. Terima Terima kasih. Oke, kita balik ya. Bye-bye. 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 Sepatunya. Bye, Alhamdulillah. Nah. Bye. Kalau kalian berarti nggak ada pembantu, berarti masak sendiri. Jadi beli, Nggak pernah masak, dia nggak bisa, Dok. cuci piring sendiri. Bisa, tapi kalau suruh masak terima kasih. Ngawur dong. Nggak apa-apa. Apa. Nggak apa-apa. Jangan dok. Kenapa? Itu tidak sopan.